semuanya, nama saya Rio. Saya dari kelompok 18. Saya adalah pembawa acara dari kelompok ini. Kami dari kelas 11 B1. Yang pertama, kami akan mewawancarai Universitas Atmajaya yang diwawancarai oleh Mita dan Abel. Dan kedua, kami mewawancarai Universitas PIB yang diwawancarai oleh Ciela dan Fidela. Terus ketiga, kami mewawancarai Universitas Diponegoro yang diwawancarai oleh Mita dan Abel. Keempat, kami mewawancarai Universitas Binus yang diwawancarai oleh Ciela dan Fidela. Ciri khas dari Atmajaya itu? Ciri khasnya kita itu kalau misalnya udah lulus kita cepat banget dapat kerja karena memang kita udah ranking 1 di CS World Ranking University, itu nomor 1 untuk lulusan udah dapat kerja. Terus kita juga udah top 3 PTS dan ranking nasionalnya 14 gitu. Fakultas jurusan yang unggulan di sini kok? Semua kita unggulan, cuman untuk periode ini, pendaftaran yang tahun ini emang lebih banyak peminatnya itu di kedokteran, psikologi, teknologi pangan, sama manajemen akuntansi gitu. Yang paling menonjol berarti yang tadi itu ya? Iya, untuk saat ini. Fasilitas yang dapat dari universitas itu apa? Fasilitas itu kita mulai dari, kalau misalnya dari, kan kita ada 3 kampus. Untuk yang di Semanggi sendiri itu kita ada kliniknya juga kalau misalnya untuk mahasiswa aktif itu gratis untuk pengobatan dan obat-obatnya juga gratis. Terus kita untuk di Semanggi ada sport hall juga, terus ada perpustakaan sama kantin. Kalau misalnya dari yang fluid kita ada rumah sakit sama museum anatomi. Terus kalau misalnya di BSD kita itu ada dormitory, ada klinik juga sama lab-lab teknik dan teknobiologi dan juga lab-lab via Bicom itu Ilkom biasanya. Oh iya. Ada kayak fasilitas buat asrama gitu? Asrama kita di BSD, namanya dormitory. Itu asramanya buat kayak untuk awal kayak misalnya mahasiswa baru gitu atau bisa buat sampai akhir gitu? Itu bisa sampai akhir karena emang itu kan biayanya sendiri untuk dormitory. Biayanya kira-kira berapa? Kalau dia itu dormitory biayanya kan Per bulannya 1 juta. Itu Sama ya? sama kayak per kamarnya itu sama. Iya, per kamar sama, satu kamar itu isinya 2 orang. Oh, iya. Terus prosedur buat bisa masuk univ ini tuh apa sih Kak, jalur-jalurnya mungkin? Kalau kita buka di 2 jalur, ada jalur tes sama jalur rapor. Kalau jalur tes sendiri, materi tesnya itu tergantung dari fakultas yang dituju gitu, karena beda-beda. Terus kalau misalnya jalur rapor, itu tinggal ngumpulin aja soft copy rapor kelas 10, 11, semester 1 dan 2 dengan minimal nilai itu dari range-nya 70 sampai 85. Untuk biaya masuknya atau biaya di universitas Kita itu beda-beda sih. Kalau misalnya untuk gambarnya tuh kayak gini. Misalnya untuk manajemen sendiri tarif SPP di reguler itu 35 juta. Untuk per semester itu di 18,7. Kalau ini tarif yang emang untuk kelas 12 dan untuk program APP. Buat profil lulusannya di univ ini apa Kak? Kalau orang-orang yang udah lulus di Univ Atma itu salah satunya kalau dari hukum sendiri itu ada yang namanya Ronita Lapesi. Ronita Lapesi itu salah satu politikus dan juga pengacaranya dari Baradae waktu kasus Sambo. Terus juga yang pembuat White Lab itu juga lulusan Atma. Laura Basuki juga lulusan Atma. Terus ini ada kayak suatu sistem yang exchange yang pertukaran pelajar gitu ada? Kita ada. Itu tergantung dari prodi. Misal Ilkom. Kalau Ilkom kakak tingkat aku itu ada yang ke Jerman. Dan dia itu yang dibiayain full selama 1 semester. Ada juga teman aku dari psikologi, dia ke Korea. Kalau itu dia masuknya ke program pemerintah yang kampus Merdeka namanya ISMA. Gitu. itu kayak waktu pelajarannya itu biasanya waktu semester berapa sih? Kita biasanya kalau nggak dari semester 3, semester 5. Pokoknya yang udah semester atas yang penting kalian udah ngambil mata pelajaran pengantar. Kalau itu udah pasti bisa ikut pertukaran pelajar. Terus lulusnya di luar negeri gitu atau tetap di
lulusnya tetap di ATMA gitu. Tapi kalau misalnya yang dapat 2 lulusan itu ada kita program double degree dari akuntansi. Jadi 2 tahun kuliah di ATMA, 2 tahun kuliah di TAR UMT. TAR UMT itu ada di Malaysia. Jadi kalian langsung dapat gelar dari ATMA dan dari TAR UMT. Cuman tanya-tanya aja sih Kak, kalau tentang ilmu komunikasi gimana? Kayak bakalan apa ya kegiatannya? Dia itu kalau Ilkom banyak sih. Dia ini lebih kayak ke marketing. Jadi kita ada peminatan komunikasi korporasi, pemasaran sama media dan komunikasi. Kita itu juga ada labnya. Labnya itu ada lab podcast, lab fotografi sama lab TV gitu. Itu kayak beneran berarti lebih dilatih sama komunikasinya apa ya? Dia lebih kayak ke gimana sih cara memasarkan suatu produk gitu. Itu berarti bareng tim atau cuman emang sendiri aja gitu? Tergantung sih, biasa tergantung dosennya. Dia tergantung dosen dan tergantung mata pelajaran. Biasanya ada yang nilainya per individu, ada juga yang per kelompok gitu. So mau nanya kalau misalnya kegiatan teknologi pangan apa? Kalau teknologi pangan itu lebih kayak ke bukan mengamati sih, lebih kayak ke pengawetan makanan. Atau enggak misalnya kamu membuat susu bubuk, itu bisa dari susu cair, gimana caranya, itu kita ada mesinnya gitu. Terus kita juga ada yang namanya kayak misalnya nih kamu ada bantal yang udah lama dipakai, terus di situ kamu bisa lihat kayak ada bakterinya nggak sih gitu. Nanti ada yang pakai kayak apa alat yang bulat gitu, nanti dimasukin ke mesinnya gitu. Kalau misalnya kamu mau tahu kayak apa aja sih alat-alat yang ada di Tekpang, apa aja sih prakteknya kayak gimana aja, kamu bisa buka TikToknya Andrea Novita, itu anak ATMA juga. Makanya pernah lihat ya FYP. Iya, dia emang suka lewat FYP si Andrea Novita. Jadi pasti lebih banyak prakteknya gitu, Iya, biasanya kalau teknologi pangan banyak praktek. Tapi biasanya di awal itu harus namanya mata pelajaran umum dulu, mata pelajaran pengantar. Jadi itu lebih kayak banyak belajarnya, nanti di semester atas baru praktek. Berarti awal-awal tuh kayak pelajaran dulu, kalau prakteknya setelah kita pelajari materi dulu ya. Itu semua jurusan atau cuma khusus untuk teknologi? Biasanya semua semua jurusan gitu. Kalau misalnya yang praktek-praktek emang harus ada teorinya dulu kan, baru bisa praktek gitu. Terus mau tahu kok misalnya buat lulusan yang tadi jurusan yang kita tanyain itu tuh mitra perusahaannya itu apa? Kalau itu bisa lihat di sini. Kalau untuk Ilkom sendiri kita punya mitranya ini. Kita juga ada Acicis. Acicis itu kayak salah satu perusahaan dari Australia, tapi dia juga bisa di Indo. Tapi kita juga ada kerjasamanya sama Acicis gitu. Terus kalau misalnya untuk Tekpang, apa ciri khas dari perguruan tinggi ini? Ciri khasnya itu kita adalah satu-satunya kampus yang mempunyai tema research. Terus ada fakultas apa atau jurusan apa aja? Jurusannya program studi ya kita sebutnya ya. Program studi kita itu ada Culinary Arts, Hotel Management, Event Management, dan Digital Business. Terus ada nggak jurusan yang paling menonjol? Jurusan yang paling menonjol itu Culinary Arts sih sejauh ini. Itu jurusannya tidak diminati banyak masyarakat. Studentnya banyak sih karena dia merupakan program studi pertama di PIB. Terus fasilitasnya ada apa aja? Di dalam kampus kita punya lab yang lengkap, standarnya internasional. Terus kita punya hotel bintang 3 di dalam kampus sama asrama. Terus prosedur universitas itu gimana? Ada jalur-jalur khususnya? Oke, kalau seleksi masuknya itu kita ada 3 tahap, ada tes online, terus interview online, sama psikotes online. Terus jalur khususnya salah satunya mungkin beasiswa ya maksudnya. Kalau beasiswa itu ada akademik dan non akademik. Jadi student itu selain dia ikut seleksi, dia kalau punya prestasi bisa dilakukan sertifikat untuk piagamnya. Nanti bisa dapat potongan beasiswa mulai dari 25% sampai 100%. Terus transportasinya gimana?
transportasi di sana kebanyakan sih pakai kendaraan pribadi ya, motor atau mobil. Karena kita dari jalan yang besar aksesnya itu lumayan sekitar 2 kilo. Jadi kalau jalan kaki lelah ya. Rata-rata biaya studinya itu gimana? Kalau untuk biaya pendidikannya itu beda-beda setiap jurusan. Kalau yang kuliner itu 36 juta satu semester. Kalau yang hotel sama event itu 16 juta 500. Kalau yang digital bisnis 15 juta 500. Kalau di sini tuh ada kegiatan pengembangan diri gitu. Ada itu, tapi tergantung ya, itu nggak pasti setiap tahunnya. Biasanya request dari studentnya mau ngadain ekstra apa kayak gitu. Tapi biasanya sih ada sepak bola, olahraga tuh pasti ada. Terus mungkin ada dance atau paduan suara. Terus kita juga biasanya ada kegiatan kampus kayak ulang tahun kampus. Terus ada program studi itu biasanya buat, apalagi event management itu banyak banget ya buat acara setiap tahun. Pas misalnya sudah lulus dari universitas, itu ada kayak menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak-pihak lain? Kita ada beberapa kerjasama dengan perusahaan hotel dan restoran bintang 5. Itu biasanya sudah mulai jalin sebelum mereka lulus, karena kan ada internship tuh. Jadi dari internship itu mereka udah mulai dilihat sama perusahaan. Kalau oke itu setelah lulus biasanya lanjut. Jadi kalau dari situ udah langsung bisa kerja gitu. Ya kalau performanya baik. Kalau bagaimana profil lulusan universitas? Rata-rata sih mereka, kalau kita itu 25% dari mahasiswanya itu magangnya keluar kan, dan itu biasanya mereka lanjut dari tempat magangnya itu kerja di sana lagi. Terus kalau biasanya yang di Indonesia dia itu kerjanya di hotel atau restoran bintang 5, ada juga yang buat usaha sendiri gitu, karena kan di kampus juga akan diajarin bagaimana berwirausaha. Jadi ada juga yang enggak ke perusahaan, dia buka usaha. Ciri-cirinya dia punya ikon namanya Widya Puraya. Widya Puraya itu yang ikon garda terdepannya itu adalah yang patung kuda ada di Ponegoronya. Nah itu ikonnya. Keunggulannya dari Undip. Keunggulannya sendiri dia emang PTN yang untuk prospek kerjanya itu dia lebih mudah. Jadi emang kalau dari Undip itu biasanya banyak orang yang ngomong kalau lulusan dari Undip itu nyari kerjanya gampang. Gitu. Itu keunggulannya Undip lah. Kalau jurusan yang menonjol di Undip atau yang paling banyak jurusan? Yang paling diminati itu biasanya kedokteran, teknik, FEB. Nah, itu banyak banget. Hukum juga. Kalau buat fasilitasnya? Fasilitasnya tuh kita banyak macam-macam. Itu bahkan kita juga punya rumah sakit pribadinya Undip, namanya RSND, sama ada gedung serbaguna biasanya buat wisuda, sama ada stadion juga, itu juga punya Undip. Nah, sama biasanya ada lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton, gitu juga ada. Kalau buat prosedurnya, buat gimana cara masuk Undip itu ada jalur-jalurnya? Oke, kita emang ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNBP, SNBT, sama jalur mandiri. Nah, untuk yang SNBP sama SNBT itu dia nanti bakal bebas biaya uang gedung. Kalau yang ujian mandiri nanti dia dapat uang gedung sama yang UKT per bulan. Kalau di sekitar Undip ada kayak misalnya atau Undip sendiri nyediain asrama gitu atau? Ada. Kita memang nyediain asrama. Itu memang udah di bawah naungannya Undip. Jadi kayak nggak perlu khawatir kayak harus tinggal di mana gitu. Itu yang asrama itu bisa buat semuanya atau cuma kayak awal-awal doang? Itu bisa untuk semuanya. Ada penambahan biaya? Tapi ya itu sebenarnya kayak kos biasa sih. Cuman ya Pak, emang udah di bawah naungan jadi kayak lebih murah jatuhnya daripada kos-kos lain. Kira-kira biayanya berapa? Startnya tuh beda-beda, per tipe kamarnya tuh kadang ada yang 500.000, ada yang sampai 1,5 juta, 2 juta tuh juga ada. Jadi beda-beda tipe kamar, beda-beda harga. Dan transportasi sama akomodasinya? Untuk transportasinya itu kita nyediainnya itu ada sepeda gratis, free. Terus sama bis Undip itu bisa dipakai di kawasan Undip. Jadi semisal kayak dari fakultas IA ke fakultas B itu kan emang agak jauh. Nah itu kita bisa pakai bis itu. Cara
aja yang kayak maksudnya sepeda gratis gitu. Sepeda itu bukan dibawa pulang ya, cuman itu dia kayak emang buat apa namanya anak-anak sepedaan aja. Itu kayak kita nanti cuman perlu kayak KTM itu kayak KTP tapi punya mahasiswa. Nah terus habis itu nanti kita tinggal nunjukin itu ke penjaganya, terus habis itu udah ntar kita tinggal pakai sepeda yang udah disediain gitu. Apa kedokteran itu kan apa namanya kan ada yang reguler. Kalau reguler tuh dia tuh cuman bayar yang uang per 6 bulannya itu UKT itu per bulannya. Kalau yang reguler itu bisa antara 22. Nah kalau semisal yang mandiri itu nanti kalian juga dikenain biaya uang gedungnya itu sekitar 200 sampai 300. Nah itu nanti juga UKT-nya juga 22 gitu. Kita tinggal diakumulasiin aja. Berarti kan semesternya kan biasanya kan 6 bulan 8 semester, jadi kayak duit 22 juta itu dikali 8. Terus ada beasiswa atau kayak pengurangan biaya buat misalnya siswa yang kurang mampu? Ada, kita namanya programnya itu program KIP, pakainya KIP yang Kartu Indonesia Pintar. Nah itu nanti juga kita masuknya ke mandiri, cuma nanti ada yang 2 reguler sama yang KIP. Nah kalau misalnya untuk kurang mampu itu nanti kita pakai KIP gitu. Ada untuk kayak pelajar exchange atau misal pertukaran sama luar negeri? Untuk pertukaran pelajar kita ada, cuman itu emang harus di program IUP yang internasional. Nah, jadi itu nanti kita juga ada beberapa fakultas yang udah nyediain yang namanya double degree. Jadi misal 3 tahun di Undip, 1 tahunnya lagi sisanya itu di luar negeri gitu. Pengembangan diri di universitas. Untuk pengembangan diri itu biasanya untuk mahasiswa itu biasanya ikutnya organisasi BEM, HIMA gitu. Dan terus biasa juga ada UKM-nya, ada kayak UKM tuh kayak ekstrakurikuler kalau di SMA gitu. Contoh UKM-nya apa? Contoh UKM-nya yang unggul itu ada biasanya itu yang nyanyi itu apa, paduan suara. Nah itu paduan suara dia udah di tahap internasional, dia udah sering ke Taiwan, terus kemarin juga ke Thailand, China gitu-gitu. Tenaga kerjanya mungkin setelah kita lulus undip tuh ada jaminan kita langsung bisa kerja tuh. Jaminan itu tergantung sama pribadi kalian masing-masing ya. Jadi kan emang kalau semisal dari kaliannya udah bagus, ya udah pasti dijamin. Udah yang namanya dari lulusan Undip, kaliannya juga udah bagus, pasti kejamin dapat kerja. Ciri khas dari perguruan BINUS ini itu apa? Jadi BINUS punya ciri khas, yaitu cabangnya BINUS tidak cuma di satu doang, ada di Jakarta yaitu Kemanggisan Alam Sutra, ada di Bandung, Malang, Semarang, Bekasi. Jadi untuk semester 4 atau 5 mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan multi kampus atau belajar di cabang lain BINUS. Kalau macam-macam fakultas atau jurusan yang ada yang BINUS itu apa? Setiap cabang BINUS itu punya fakultas masing-masing. Karena aku perwakilan dari BINUS Bank, aku akan kasih contoh di BINUS Bank ada 6 jurusan, yaitu Computer Science, Sistem Informasi, Digital Business, jurusanku, DKV, Teknik Industri, dan ini jurusan terbaru Digital Psikologi, yaitu S1 dan S1, S-Persi dan S-Com dalam waktu 4,5 tahun. Lalu adakah jurusan yang paling menonjol di BINUS? Kalau Terus misal ditinjau yang paling diminati masyarakat? Jadi kalau BINUS kan dari tahun 81, jurusan yang paling terkenal itu Computer Science dan Sistem Informasi, karena BINUS kan terkenal dengan teknologinya. Untuk jurusan yang paling laris di BINUS Bank yaitu Computer Science dan Digital Business yang paling laris. Terus fasilitas yang terdapat di BINUS ada apa aja? Kalau di BINUS Alam Sutra dari Kemanggisan itu ada fasilitas dorm untuk anak-anak yang daerah situ butuh asrama. Kalau di BINUS Semarang tuh ada lab MacBook untuk anak DKV, ada juga lab komputer. Terus setiap perpustakaan disediakan meeting room yang bisa disewa, ada smart TV ini biar anak kalau kerja kelompok bisa lebih mudah. Terus ada juga yang relaxing space kayak mainan catur, olahraga, dan kartu Uno dan lain-lain agar mahasiswanya tidak merasa bosan. Lalu prosedur untuk masuk ke BINUS, adakah jalur-jalur khusus atau umum, tes atau tanpa tes gitu? Jadi kalau mau masuk BINUS
Binus yang pertama harus beli formulirnya. Kalau habis beli formulir itu nanti ada jadwal tesnya. Nanti jadwal TPKS itu secara online. Itu isinya tentang logika verbal kayak tes IQ gitu. Tes logikanya, tes PKS-nya itu menentukan seberapa besar diskon biaya sumbangan. Kalau sekarang sangat ada promo diskon biaya sumbangan up to 100%. Ini ya 14 juta ini loh. Itu untuk beasiswanya. Ada juga Widya Scholarship itu untuk yang punya prestasi olimpiade atau lomba-lomba tingkat nasional. Ada juga atlet scholarship yang punya prestasi olahraga hingga tingkat nasional. Nah itu pakai tes atau tanpa tes? Harus tes, kalau Binus semuanya harus pakai tes TPKS. Terus adakah beasiswa bagi siswa berprestasi atau kurang mampu? Ada kalau di Binus Jakarta ada jurusan PGSD, pendidikan guru SD, primary school teacher, itu ada beasiswa bagi orang yang agak kurang mampu. Ada juga beasiswa berprestasi atlet-atlet kayak misal basket, badminton dan lain-lain. Tapi itu harus minimal tingkat nasional, itu atlet scholarship. Ada satu lagi Widya Scholarship, itu untuk yang berprestasi baik di bidang seni maupun olimpiade, minimal tingkat nasional. Kalau syaratnya untuk mendapatkan beasiswanya gimana? Yang prestasi itu minimal tingkat nasional ya, ada sertifikatnya, bukti-buktinya untuk prestasi. Terus buat transportasi atau akomodasi di universitas ini tuh ada fasilitas atau terus ada fasilitas asrama atau mesnya nggak? Fasilitas asrama atau mes adanya di Binus Kemanggisan sama Alam Sutra. Oke. Terus biaya studi di jurusan-jurusan Binus tuh gimana? Setiap satu itu punya biayanya sendiri ya. Beda-beda ya? Berarti aku cerita pengalamanku di Binus Semarang. Kalau untuk tahun 2025 ya 12,8 juta per semester ya. Terus kegiatannya di Binus tuh apa aja? Untuk kegiatan mahasiswa, setiap jurusan tuh punya himpunan mahasiswa jurusan. Kayak contoh, himpunan mahasiswa, aku kan digital bisnis, jadi aku join himpunan mahasiswa digital bisnis. Itu kayak himpunan mahasiswa tuh istilahnya kalau SMA kan OSIS, kalau ini setiap jurusan tuh kayak perwakilan mahasiswanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bye. Ciao.